Oke, di sini kita lihat double release untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada single release ya. Oke. Dan mempunyai field untuk diubah dari alamat sebelumnya ya. Oke, kalau kata-katanya dan mempunyai field untuk menyimpan dari alamat sebelumnya ya. Tapi di sini harus jelas itu bahwa itu ini itu buat apa, ini tuh sebenarnya single English tapi ditambahin dengan pointer untuk menunjuk alamat sebelumnya. Circular English yang pointernya menunjuk ke dirinya sendiri jika terdiri dari beberapa not, maka pointer terakhir akan menunjuk pointer yang pertama. Oke, betul. Betul ya. Oke, sekarang kita lihat yang Muni. Ini kalau gini kita bingung ya, double English, circulate pointer lah, ini kurang jelas ya. Ini pointer next dan pref-nya menunjuk ke double English. Nah, ini kurang jelas, jadi di sini belum bisa membedakan apa itu double English dan apa itu circular English ya. Nanti kalau ujian keluar ini sangat kurang nilainya ya. Jadi harus dijelasin dulu, dipisah. Oh, double English ini, circular English ini ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sininya ya. Yang pertama betul tadi yang Mando bilang, ini digunakan untuk mengatasi kekurangan dari single English. Kita lihat ya, kemarin single English itu kalau kita mau maju mundur dari array gitu ya, dia harus balik lagi dari awal gitu. Kalau ini enggak, kalau mau maju mundur di array, dia bisa bolak-balik. Kenapa? Karena ada previousnya ya. Previousnya, jadi bisa ke array sebelumnya. Ini fungsinya ketika nge-delete. Ketika nge-delete gitu, di sini nge-delete, nanti tinggal aja yang previousnya ini dikasihkan ke node yang sesudahnya. Next-nya dikasihkan ke node yang sebelumnya. Maka ini otomatis hilang dan tidak perlu iterasi ke belakang lagi untuk mendapatkan node-nya. Kalau mau insert, sama juga sih insert. Oke, ya ini seperti ini. Ini nol ya. Ini ke sini sebenarnya. Ini previous ke sini. Nah, node pertama itu previousnya 0. Ini beda dengan yang circular nanti ya. Kita potong kayaknya. Oke, menghapus node. Jadi previousnya 0, next-nya 0. Ketika dihapus itu akan jadi ketika misalnya yang tadi dihapus ya, berarti nanti next-nya ini dipindah ke sini. Terus previous-nya ini diambil sama sini. Jadi langsung ke sini. Circular, betul tadi circular itu yang paling terakhir, next-nya balik ke node awal, dan yang node pertama previous-nya adalah ke node yang terakhir. Tapi ingat ya, ini node-nya itu ngarahnya next sama previous-nya itu ke node-nya juga, jadi bukan ke head. Ini kita punya head-nya yang megang. Kalau ya double English cuma head-nya aja. Kalau yang circular English dia bisa ada head sama tail. Ini gimana fungsinya? Misalnya kita ingin menghapus yang belakang ya. Itu tahu bahwa itu
lebih dekat kalau kita pakai tail. Maka dia ngambil tailnya aja, previous ke sini, baru nge-delete seperti biasa. Terus nanti kalau misalnya di tengah-tengah gimana? Ya itu terserah kita. Apakah nanti di logiknya itu mau dari head dulu iterasinya, atau mau dari tail dulu iterasinya. Ini tergantung algoritma kita mana yang lebih cocoknya. Oke. Tapi circular list pun bisa dibikin dalam bentuk single list ya. Bedanya apa? Yang next-nya itu ngarah ke node yang pertama. Tapi ingat, dia nggak ada previous ya, tetap ya. Jadi bedanya single list sama double list. Single list itu node yang menunjuk ke pointer lain cuma satu. Kalau double list, node yang menunjuk ke pointer lain ada dua. Single list bisa jadi juga circular list. Oke, itu summarize-nya yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke yang rekursif ya. Rekursif ini mungkin udah pernah dulu waktu di PBO maupun di algoritma pemrograman ya. Tapi kita baca ini dari sisi struktur datanya. Kita tahu bahwa rekursi itu intinya memecahkan persoalan besar menjadi persoalan kecil yang dipecah menjadi dua logik ya. Yang pertama logik yang menyelesaikan masalahnya atau namanya base step, dan yang kedua adalah logik yang memanggil metodenya sendiri atau yang namanya recursive step. Kenapa ini diulang lagi? Karena ini akan sangat berguna ketika nanti kita belajar tentang artificial intelligence. Ini juga akan dipakai berat ketika kita menggunakan ketika kita bikin game ya. Apalagi yang namanya game catur itu kemungkinan besar akan menggunakan rekursif untuk cara pemikirannya. Di sini kita punya contoh, punya metode namanya length. Length ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama base step. Base step itu ciri khasnya apa? Dia tidak memanggil dirinya sendiri lagi. Dia menghasilkan suatu nilai return-nya. Sedangkan recursive step isinya adalah ada memanggil fungsi dirinya sendiri. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti kita lihat contohnya secara langsung apa, yang tidak langsung apa. Jadi kita lihat yang base step itu kan dia ngecek, dia nge-return-nya 0 ya. Ketika kapan? Ketika nilai STL-nya itu 0 atau STL-nya itu sudah empty. Ini base step karena mengembalikan nilai return. Kemudian ada recursive step, dia akan dia akan memanggil fungsi length, tapi dia juga menghasilkan sesuatu ya. Jadi tidak hanya sekedar manggil length aja gitu, tapi dia akan menghasilkan sesuatu di sini di plus. Ini metode kita lihat dia akan menghitung jumlah karakter yang ada di string. Pertama, dia dapetin semuanya. Kalau isinya 0 atau string kosong, pastinya return-nya 0. Kalau enggak gimana? Kalau enggak di substring ya. Dia kasih nilai 1, tapi dipanggil lagi fungsi length-nya, tapi string-nya itu dikurangi 1 karakter pakai substring 1. Maksudnya apa? Dari indeks 1 sampai indeks terakhir akan dikirim ulang ke fungsinya length. Seperti ini. Kita manggil length dengan string test. Pertama akan manggilnya length test ya. Yang panggilan kedua karena dia masuknya di recursive step 1 plus length est. Udah dipotong ya. Setelah itu length est berubah jadi 1 plus length est. Kenapa? Karena dia manggil fungsi lagi ya. Jadi ini dalam kurung sama length
EST sama dengan 1 plus length ST. Kemudian length ST manggil lagi fungsi, nanti dapatnya 1 plus length T. Length T dipanggil fungsi menjadi 1 plus length 0 atau length empty, hasilnya 0. Ya, setelah 0 di sini, ini alamat ini di memorinya ya, representasinya. 0, terus dia 0, 1 tambah 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Ini gimana kalau ada di memorinya? Kita lihat ya. Ini hati-hati juga kalau kita menggunakan yang namanya rekursif. Karena ada efek sampingnya. Kita lihat efek sampingnya. Ini contohnya di memori komputer ya. Program kita berjalan, misalnya aplikasi kita ya, praktikum misalnya. Praktikum pertemuan 4 TTC. Nah, ini aplikasi kita. Aplikasi kita itu kalau jalan itu ada dua kan, seperti kita ketahui ada yang namanya stack, dia bikin di memori komputer ya. Ada yang namanya stack, ada yang namanya heap. Heap itu semua variabel yang dibikin pakai new atau yang berupa pointer disimpannya di heap di sini ya. Variabel yang berupa pointer disimpannya di sini. Nah, ini kalau di Java ada dua kan, ada tipe data primitif sama tipe data yang kelas. Nah, yang kelas disimpannya di atas di sini. Ya. Tapi kalau yang primitif disimpannya di stack. Stack isinya apa? Stack itu isinya library semua yang diperlukan untuk menjalankan program. Dalam contoh ini saya hanya memperlihatkan gimana kita pakai stack length ya. Nah, ini ada fungsi length. Fungsi length yang dipanggil pertama adalah text. Length ini memanggil lagi fungsi namanya length EST. Ya. Length EST manggil lagi nanti namanya length ST. Length ST manggil lagi namanya length T. Length T manggil lagi namanya empty string. Nah, ini ada bahayanya. Kenapa? Nanti kalau kita karakternya cukup panjang, dia akan nyentuh ke sini ya. Kita juga punya variabel banyak misalnya begini. Nah, nanti akan nabrak. Kalau yang nabrak ini biasanya sistemnya crash, out of memory ya. Nah, ini kelemahannya kalau pakai rekursi. Dia akan menambah banyak stack. Sedangkan kalau pakai for biasa kan cukup di sini aja gitu berhenti. Oke. Nah, itu dari segi memorinya. Terus apa yang terjadi di sini? Nah, ini kan udah manggil length nih. Length empty string apa hasilnya? Hasilnya 0 ya. Nah, terus habis itu length T hasilnya apa? 1 plus 0, 1. Length ST 1 plus tadi length T jadi 2. Length EST 1 plus 2 jadi 3. Length TST 1 plus hasil dari sini 3 jadi 4. Hasilnya kita dapat 4 ya. Oke, itu basic dari rekursi uh, dan gimana representasinya di memori sebuah komputer. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut.
Bentar. Nah, ini seperti ini ya di memorinya. Kita punya, tadi saya bilang di awal, kita punya rekursi itu dua ya. Ada direct recursion atau rekursi yang memanggil dirinya langsung, atau indirect recursi. Artinya apa? Metode itu akan dipanggil melalui metode yang lain. Contohnya kita memanggil metode A ya. Terus metode A ini memanggil metode B. Dan metode B ini ujungnya memanggil metode A juga. Nah, ini namanya rekursi. Kita harus hati-hati juga ketika kita pakai rekursi ini, nanti kalau kita menggunakan yang namanya di OS ya, ada deadlock. Karena rekursi ini, misalnya kita udah manggil yang transaksi itu loh, ketika udah manggil A, B, C, D, E, harus ada yang terus kita manggil habis dari E, kita manggil A lagi. Padahal A itu nunggu B, nunggu C, nunggu D, nunggu E, E-nya balik lagi nunggu A. Nah, ini bisa terjadi deadlock dan ini sangat-sangat berbahaya. Jadi harus sangat diperhatikan ya. Apalagi kalau berhubungan dengan database, kalau pakai rekursi harus sangat-sangat diperhatikan karena bisa terjadi deadlock dan program kita. Deadlock kan bisa resume tuh, bisa balik lagi, bisa rollback. Tapi ketika rollback dan maju lagi pas deadlock lagi ya terus saja keluar nanti starvation, program kita nggak jalan sebagaimana mestinya. Fungsi, oke, fungsi rekursi yang favorit kita juga selain Fibonacci adalah faktorial ya. Faktorial juga terbagi jadi dua. Yang pertama ada fungsi bagian base step-nya yang menghasilkan sesuatu value, bukan memanggil metode yang lain seperti ini. Jika parameternya n 0, maka return 1. Jika bukan 0, maka dia akan mengembalikan nilai n, nilai saat ini dikalikan faktorial n dikurangi 1 ya. Ini namanya rekursi step-nya. Kita lihat di bawah sini ada faktorial 3. Faktorial 3 itu dipecah menjadi 3 kali faktorial 2. Ini ya, dari sini ya, jangan lupa ya. 3, ini n-nya 3, faktorial 2. 3 kurang 1. Oke, setelah itu faktorial 2 dipecah menjadi, yang ini belum ya, karena n-nya masih 2 ya. Ini 2 dikali faktorial 1 ya. Jadi jangan bingung, Pak ini 2 kali faktorial 1 dari mana? Dari sini. 2 kali faktorial 2 minus 1. 1 jadi. Kemudian pas 1 masih juga ke sini. Ya, jadinya 1 plus faktorial 0. Faktorial 0 karena n udah 0, maka dia akan return 1 ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6 ya. Ini masih bisa diimprove. Supaya apa? Supaya kita tidak memanggil rekursif lagi. Ya. Gimana cara-cara mengimprove ini? Ayo, ada ide nggak gimana caranya ini supaya kita bisa mengurangi 1 kali rekursi? Apa yang perlu diubah? Oke, Mando ada ya. Oke, saya panggil ya. Adere. Adere masih hadir nggak?
Ayo, ada deh, ada nggak? Oke, kita ke Agil ya. Kira-kira bisa diimprove nggak, Gil? Apa yang bisa diimprove di algoritma ini supaya bisa mengurangi faktor looping yang terakhir? Devita? Hadir, Pak. Ya, coba ini apa yang bisa diimprove ini? Oh, mic-nya rusak ya. Oke, kira-kira Adele atau Devita, apa yang bisa diimprove di sini? Di bagian faktorial ini, supaya tidak usah manggil lagi rekursi, satu rekursi lagi gitu. Ini kan pas rekursi faktorial 1, dia manggil lagi ke sini. Terus faktorial 0, manggil lagi gitu loh. Bisa nggak sih kita nambahin satu keadaan di mana mengurangi pemanggilan ini. Jadi nggak usah panggil gini. Ini kan butuh memori banyak ya, jadi cukup ini aja gitu. Cukup manggil sekali, nggak usah manggil faktorial 0. Cukup panggil faktorial 1 aja. Kan kita tahu tuh, faktorial 0 hasilnya 1. Faktorial 1 hasilnya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Ngapain saya manggil ini? Kalau udah nyampe faktorial 1, kenapa saya harus manggil faktorial 0? Karena overhead dari instruksinya nambah gitu loh. Jadi kalau faktorial 1 ya saya maunya 1 aja kan, 1 kali 1 kan 1 gitu. Diganti return 0. Kalau return 0 nanti semuanya jadi 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Jadi kurang tepat ya. Jadi kurang tepat. Mungkin yang faktorialnya 1 aja, Pak, gitu. Yang mana? Yang itu, yang n sampai 1 itu diganti. Bisa nggak sih, Pak? Gimana? Ulangi, agak putus-putus gimana? Yang ininya, yang faktorial 1 gimana? Udah mau tepat, gimana tadi? Yang Devi? ini, yang di atas yang faktorial yang n, Ah, yang sampai 1 itu 1 aja gitu. Nggak usah. jadi yang 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 di sini maksudnya, yang di sini atau yang di sini? Yang atas Yang, atau yang bawah? yang di atas. Ini jadi n-nya 1 gitu. Iya. Ya, betul ya. Ganti n-nya 1, jadi dia faktorial 1 langsung 1, betul. Sekarang ada bagus ya, Evi ya. Nah, sekarang caranya lagi. Mando, itu dengan n sama dengan 1 ada permasalahan yang muncul nggak? Itu udah betul solusinya. N sama dengan 1. Jadi kita mengurangi satu looping. Ada masalah lagi nggak yang bisa terjadi? Gimana, Mando? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan, boleh. Kalau yang itu, Pak, yang bagian atas yang tadi, yang n sama dengan 0 itu diganti n lebih dari sama dengan 0. N lebih dari sama dengan 0. Oke, kita masukin ya. Kalau itu faktorial 3,
dia masuk ke if-nya kan? Jadi langsung return 1. Kurang tepat, udah dikit lagi, tadi betul. Tadi udah lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada yang FV juga, N sama dengan 0 ya. Itu udah mendekati sekali. Oke, bagus. Kalau diganti sama dengan ini Pak, apa namanya? Sama dengan lebih dari sama dengan 1. Terus habis itu returnnya diganti 1 gitu Pak. Kalau N terus else-nya diganti pakai angka dikali faktorial. Dalam kurung angka min 1 gitu. Bapak. Oke, nih kalau kita ganti ya, N lebih besar sama dengan 1. Ketika N-nya 3, dia masuknya kemana? Ke return 1 atau ke else? Tadi return berapa Pak? Return 3 ya? Enggak, kalau saya harus begini ya, ini kan faktorial 3 nih ya. Ya. Faktorial 3 itu, kalau kita lihat di algoritma saya itu, ternyata pas faktorial 0 itu kan hasilnya 1. Faktorial 1 hasilnya 1. Itu kan 1 kali 1. Nah, ini kan namanya pemborosan ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Makanya kita perlu menghilangkan kalau faktorial, kita perlu menghilangkan 1. Nah, solusinya yang FV barusan, Pak, gimana kalau N sama dengan 1? Oke, betul. Ketika faktorial 1, maka dia nggak akan manggil faktorial 0, langsung return 1. Oke, udah betul. Nah, saya nanya, ada kemungkinan error nggak gitu loh dengan solusi ini N sama dengan 1? Tadi kamu sama Willy bilangnya, ini dibikin lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 1. Nah, ada masalah ketika saya masukin faktorial 3, nanti keluarnya apa? Keluarnya 1 ya. Kita lebih jelasnya saya pindahin ke kode aja ya, biar enak dibacanya. Oke. Nah, ini ide awalnya kan gini, if faktorial ya, fungsi faktorial n, if n sama dengan 0, return 1, else 1, n kali faktorial n min 1 ya. Oke. Tadi yang idenya punyanya Evi, ini ke 1 Pak. Oke ya, kita lihat tadi faktorial 3, hasilnya nanti manggil faktorial 2. Nanti manggil faktorial 1. Nah, cukup segini. Karena faktorial 0 nggak dipanggil karena nggak ada ya. Nah, ini solusinya Evi mengimprove kecepatan ya. Nah, begini. Hasilnya 3, 2, 1, hasilnya ini 1, ke sini 2, ke sini jadi 6. Oke, terus tadi Willy sama Wanda ini pakai sama dengan, misalnya sama dengan ini. Nah, coba kalau faktorial 3, nanti hasilnya apa faktorial 3 di sini kalau pakai yang solusinya Willy atau solusinya Wanda? 3 ya, 3 lebih besar sama dengan 1 nggak? Ini true atau false? True, Pak. True ya, berarti returnnya 1 ya. Nah, selesai di sini. Ayo, apalagi yang diimprove? Tadi kita balikin lagi, yang solusinya ini udah 90% improve ya. Ada case yang kurang. Kita tahu faktorial 3 itu hasilnya 6. Faktorial 2 hasilnya 2. Faktorial 1 hasilnya 1. Ada nggak faktorial 0? Boleh nggak 0 difaktorialkan?
Ada ya, yang nggak ada itu kalau faktorial negatif. Tahu saya belum ada. Tapi faktorial 0 itu hasilnya 1. Sedangkan kalau solusinya ini FI ya. Solusinya FI, coba jika N-nya 0, apa yang terjadi? Dia akan true atau false if-nya? True, Pak. N-nya 0. 0 sama dengan 1 nggak? False, True Pak. atau false ya. Kalau false dia kemana? Ke yang L. Jadinya 0 kali faktorial N min 1. 0 kali faktorial min 1 ya. Jadinya kalau yang 0, jadi kalau faktorial 0, kalau kita pakai yang belum diubah ini, nanti ya dapatnya faktorial min 1. Terus jadi faktorial min 2 terus. Tak terbatas ya. Kenapa? Karena base-nya begini. Jadi untuk supaya faktorial 0 aman gimana? Pakai apa di if-nya? Supaya faktorial 0 hasilnya 1, faktorial 1 pun hasilnya langsung 1, nggak usah manggil lagi. Apa yang perlu diimprove? Oke, else n plus 1. Sedikit lagi ya. Apa? Supaya ketika n-nya 0 itu nge-returnnya 1 juga gitu loh, biar betul. Apa yang perlu ditambahkan di sini? Dan Oke, pakai n ya. Oke, gini ya. Kita lihat. Kalau n-nya 1, true atau false? true. Oke ya, ini 1 sama dengan 1 true ya. Tapi di sini 1 sama dengan 0, true atau false jadinya hasil akhirnya? False. False. False ya, berarti ada yang kurang tepat. Apa? Yang perlu diubah apa? N Apa? nomor else-nya. Gimana? Else-nya diganti Pak. Jadi else-nya jadi plus 1 kali. Elsa, wah itu malah susah. Di bagian ini ya, di bagian ini yang diimprove saja. Oh, Kita kan tahu kan tadi, oh jadi kalau 0 dan angka 1, jika n-nya 0 dan angka 1, maka harus masuk sini nih. Tapi ini kan pakai dan. Kalau pakai dan kan ini true, ini false. Hasilnya ini false. Nah, maunya itu kalau n-nya 1 juga true, kalau n-nya atau apa n-nya 0 juga true, pakai apa? Dan-nya diganti or Pak. Ya betul ya, diganti or ya, gini ya. Ini improve sekali ya. Ini menghilangkan satu loop, dan ini yang faktorial 0 pun tetap bisa. Ya. Ada pertanyaan di sini? Oke, kita balik lagi ya. Nah, itu ya. Jadi disimpulkan aja. Jadi kita tadi kan rekursi itu ada base, ada rekursi step-nya. Nah, kita fokusnya tadi faktorial 1 jangan manggil faktorial 0. Oh, berarti faktorial 1 itu masuknya harus ke base step. Nah, itu tadi yang FI tambah N sama dengan 1 ya. Setelah itu, oh ada kekurangan. Kalau 0 faktorial 0 mau jadi error. Nah, kita fokusnya di base step-nya lagi, jangan ke rekursif step-nya. Karena udah benar rekursifnya. Kita olahnya di sini. Jadi pakai dan salah, oh pakai yang lain atau XOR atau apa. Ya, itu jawabannya ya. Kita lanjut.
Nah, ini contoh ya, contoh yang namanya direct rekursif. Direct rekursif ada di dalam direct, ada metode namanya direct recvan. Dalam direct recvan ada manggil direct recvan secara langsung. Kalau indirect rekursif, indirect recvan 1 memanggil indirect recvan 2. Indirect recvan 2 akan memanggil indirect recvan 1 tadi. Oke. Nah, ini yang tadi yang faktorial pun ada di Fibonacci ya, mirip ya. Jadi solusi yang kita pakai barusan dipakai di Fibonacci di sini. Tapi bedanya di else-nya, returnnya kalau Fibonacci n plus n-1 ditambah n-2. Ini seperti ini. Kalau 5, Fibonacci 4, Fibonacci 3. Yang diselesaikan yang mana? Yang kiri dulu ya. Biasanya kalau program komputer itu ngambil yang kiri dulu. Makanya di sini yang Fibonacci 4 jadinya Fibonacci 3, Fibonacci 2. Baru Fibonacci 3 lagi. Ini Fibonacci 3 dipecah lagi jadi Fibonacci 2, 1, 2, 3. Fibonacci 2 dipecah jadi Fibonacci 1, Fibonacci 0, 1, 2, 3. Fibonacci 1 returnnya 1, Fibonacci 0, 1, 2, 3 ya. Fibonacci 0 jadi 1 tambah 1. Fibonacci 1 jadi kayak ini 1 tambah 1 jadi 2. 2 ditambah Fibonacci 1. Fibonacci 1 pecah lagi. Nggak usah pecah deh. Fibonacci 1 jadi 2 plus 1. Ditambah Fibonacci 2. Fibonacci 2 pecah ya. Jadi, maaf. Kiri dulu diselesaikan dulu yang kiri. 2 plus 1 jadi 3. Oke, ini udah selesai. Udah masuk ke sini. Ya. Ini Fibonacci 3. Ini masuknya ke sini nih. Ya. Iya. Fibonacci 3 plus Fibonacci 2, Fibonacci 3. Fibonacci 2 pecah jadi 3 plus Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. Fibonacci 1 jadi 1. Fibonacci 0 jadi 1. Terus 3 plus 2. Nah, ini ditambahkan dulu. Kenapa? Karena ini dari sini ya. Nah, jadi ini tambah dulu 5, baru Fibonacci 3. Fibonacci 3 jadi Fibonacci 2 salah 1. Dikerjakan dulu yang Fibonacci doang. Fibonacci 2 dipecah jadi Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0. Fibonacci 1 jadi 1, Fibonacci 0 masih tetap ya. Habis itu Fibonacci 0 menjadi 1. Setelah itu ditambahkan. Jadi Fibonacci habis itu jadi 2. Oke, loh kok 5 tambah 2 kenapa nggak ditambahin? Karena ini. Karena di sini. Karena Fibonacci 3, jadi Fibonacci 2 sama 1. Habis itu Fibonacci 1 dulu. Jadi 1, 2 tambah 1, 3, 5 tambah 3, 8. Ya, seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana cara mencahin dari sini ke sininya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini saya punya fungsi. Fungsinya ini di sini pakai apa? Pakai rekursif. Dia ngapain? Dia itu ngebalikin angka ya. Ngebalikin angka. Yang pertama itu saya masukin 3 misalnya.
Dia pertama akan ngeprint dulu 3 dari sini ya, 3. Terus masuk ke sini. Masuk ke sini, ya ini belum dulu, ini yang ini belum di print. Dia langsung ke atas ini. Sekarang nilainya 2 ya. Dia akan ngeprint 2. Masuk ke sini lagi. Balik. Dia akan ngeprint 1. Masuk ke sini lagi. Jadi 0. 0 kurang dari 1, iya, dia return. Kenapa returnnya nggak pakai apa-apa? Ya, karena void ya, jadi cuma return doang. Nah, setelah 0, dia kan di sini, dia terusin. Makanya keluarnya 1. Dia return lagi. Return yang kedua kan di sini. Yang kedua, dia akan ngeprint 2. Return lagi. 3, ya. Tadi kan nilai tesnya 3. Dia akan ngeprint 3. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ya, jangan bingung. Jadi kalau ada begini, yang begini, sistem print ini tidak dieksekusi dulu ya. Dia masuk dulu ke program ini. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di gimana representasi di memorinya. Nah, ya, dia pertama sistem print LN dulu ya. Kita masukin 3 tadi ya, 3. Print fun 3. Nah, ketika 3, dia akan ngeprint 3 tuh. Ya, di sini nilai N-nya sama dengan 3. Tapi di sini dia manggil lagi fungsi print fun dari 2. Di sini dia akan ngeprint 2, N-nya sama dengan 2. Setelah itu dia manggil lagi print fun-nya. 1. Dia akan ngeprint 1. Di sini tesnya sama dengan 1 ya. Terus dia akan manggil print fun. No. Print fun nggak ngapa-ngapain ya. Nah, pas balik, kan nilai N-nya tetap 1. Dia akan ngeprint angka 1 lagi. Tadi kan 3 ya, 3, terus dia 2, terus 1. Nah, kan pas balik lagi, dia nilai N-nya berapa? 1. Ya udah ngeprintnya 1. Di situ fungsinya keluar. Dia akan ngeprint N lagi. N-nya berapa? 2. Dia ngeprintnya 2. Nah, terus yang N berapa? 3. Dia akan ngeprint 3. Ya. Jadi ini. Kenapa ini bisa begini? Karena nilai N-nya itu dikirimkan by value ya. Ingat. By value itu artinya yang dikirim isinya, bukan alamat memorinya. Kalau kita ngirim by reference, maka yang terkirim adalah memorinya, dan itu akan berubah nilai N-nya. Ya, harap dibedakan. Contohnya gimana? Kayak begini. Saya punya objek, misalnya A gitu ya. A itu, kelas A itu punya nilai N sama dengan 3 ya. Nah, saya manggil print fun. Print fun A, tapi N-nya oke, print fun A di sini A titik N-nya 3. Nah, saya manggil lagi di sini. Print A dengan nilai N itu dikurang 1. Maka di sini A dot N-nya jadi 2. Ketika dikurangi 1, ini juga jadi 2. Ya, nah ini harus hati-hati. Ketika saya manggil lagi N min 1, pas ketika di sini jadi 1,
semuanya juga jadi satu. Karena apa? Karena ini memorinya yang diubah ya, nunjuknya ke memorinya bukan ke isinya. Nah, itu jangan lupa kalau dia datanya objek, maka ini yang terjadi. Nanti ngeprintnya jadinya 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, ini harus hati-hati ya ketika mengirimkan nilai by reference dan by value. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Oke ya, nah, ini yang rekursi bisa diubah ke iterasi ya. Jadi pakai for bisa. Gimana caranya printannya ini dibongkar oh enggak, ini bukan. Ini ya. Kekurangan rekursi dibandingkan iterasi menggunakan lebih banyak memori komputer kayak barusan, lebih lambat, menggunakan lebih lama penggunaan ini prosesor. Kenapa? Karena dia harus bikin memori baru, nambah lagi baru. Tapi ada masalah yang mudah dilakukan dengan rekursi. Kayak Fibonacci dan faktorial lebih gampang pakainya pakai rekursi. Ya, makanya kenapa rekursi nggak punah? Karena itu, meskipun dia ada kelemahannya di sini. Oke. Contoh canggihnya gimana? Ada yang namanya backtracking. Jadi kalau kita main game misalnya ya, kayak Mobile Legend, main game Winning Eleven, football, soccer, basket, NBA, basketball, catur, itu kan AI ya. Jadi gamenya itu kalau kita bergerak kemana, si musuhnya juga berubah gitu loh. Kalau misalnya kita memukul, musuhnya nahan. Nah, ini bisa pakai backtracking. Karena kalau kita cuma game yang kapal-kapalan doang, yang kapal shoot them all itu kan musuh jalannya cuma lurus, doang lurus, nah gitu. Nah, itu nggak pakai backtracking, dia cuma dari lurus aja, jalan dari A ke B. Tapi kalau dia bisa bergerak sesuai dengan perubahan dari pemain kita, apalagi kalau kita main Winning Eleven ya, itu si komputernya itu pakai ini, bisa pakai backtracking. Jadi dia kalau kita pas lari ke kanan, dia itu punya kalkulasi gitu loh. Oh, dia akan ke kanan, saya harus ngapain terus. Dia pakai pakai rekursif dalam terus. Oh, dia mungkin ke kanan, terus mau nendang bola. Habis nendang bola, dia mau lari ke kiri. Nah, itu semua pakai if. Nah, ketika kita berubah dari lari ke kiri, tidak ke kanan, nah itu dia akan balik lagi, backtracking namanya. Jadi, oh, dia berubah, maka dia harus ke back rekursif, jadi ke back. Nah, ini namanya backtracking juga. Yang paling kelihatan di catur ya. Kalau kita main catur kan nggak mungkin kita mikirnya itu untuk saat itu doang gitu ya. Tapi kita mikirnya nanti kalau saya jalanin kuda ke sini, ini nanti rajanya musuh mungkin pindah, bentengnya musuh mungkin bergeser, ratunya musuh mungkin bergeser. Nah, kita udah mikir ke depan, taunya lawan kita itu langkahnya beda dengan yang kita pikirkan. Nah, kita balik lagi, namanya backtracking gitu ya. Buat ngecek lagi, oh tadi salah pikiran saya balik lagi ke belakang, pakai return itu, saya bikin lagi asumsi lagi di masa depan. Ya mungkin belok ke sini, dia mungkin akan menggunakan langkah ini, ya itu maju lagi, ya. Jadi kita mikir dalam catur sangat kelihatan kita menggunakan rekursinya. Oh dia mungkin begini, oh enggak, balik lagi ke awal, ya. Nah ini juga gimana kalau kita di game kok bisa si pemain kok bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan gitu. Coba kalian main gitu Winning Eleven pakai level easy sama hard, sangat beda hasilnya. Yang hard itu bola kita awal-awal gampang diraih gitu ya, atau sebaliknya gampang gampang
gampang diinterupsi musuh dan ketika kita mengambil bola susah gitu loh. Nah itu ada backtrackingnya ini. Dia mikir apa langkah kita selanjutnya. Tapi kalau backtrackingnya terbatas, kita bisa lihat, oh pola komputer tuh begini ya. Kalau saya lari dulu ke atas, terus habis itu sesudah melewati kotak penalti, saya baru masuk ke bawah, komputernya akan kikuk, akan salah. Dia nyangkain kita nggak mau nyerang, mau ngoper bola. Nah ini kejadian waktu saya main di Super Nintendo. Itu ada ciri khas komputernya itu kalau kita belum masuk kotak penalti, meskipun kita ke atas, dia nyangkain kita nggak bakal nyerang. Efeknya apa? Pemain yang di depan itu nggak pada mundur. Nah, mau nggak mau belakangnya kosong kan, cuma ada back doang 3. Padahal pemain saya udah maju semua. Nah itu kita bisa bikin gol di situ. Jadi apa keuntungannya di sini pakai recursive atau backtracking? Kita bisa nebak juga nanti ujungnya kalau kita tahu game gitu ya. Oh ini pola musuh begini nih. Berarti kita bisa mengantisipasi mengalahkan musuhnya ya. Jadi kelihatan kan kalau misalnya kita main time crisis misalnya. Oh musuhnya habis gerak begini, pasti dia akan berhenti sebentar. Nah itu yang kita pelajari juga gitu ya, buat rekursinya itu. Tentunya kalau pilihan gamenya semakin hard, dia backtrackingnya itu semakin panjang rekursinya ya. Kenapa? Karena if-nya itu makin banyak gitu loh. Dan dia lebih bisa mengantisipasi. Nah itu menggunakan rekursi juga. Ketika antisipasinya komputer gagal, dia akan balik, ngecek lagi if mana sih yang terakhir sama dengan yang dia pikirkan. Nah dia mulai dari situ lagi, bikin lagi, prediksi ke depan lagi. Ketika salah dia balik tracking lagi. Ya, jadi sangat-sangat berguna sekali rekursi ini untuk AI. Jadi bisa memprediksi apa yang player lakukan. Jadi tidak hanya sebatas gerakan monoton aja ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada ya. Nah, ini ada tugas. Tadi kan kita tahu yang screen fun ini ngeprint ya, ngeprint angka dari inputnya, terus jadi nge-reverse ya, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ini tugasnya adalah kita bikin fungsi ngebalik kata. Jadi kalau saya bilang metodenya namanya reverse ya, reverse string semangat, nanti dia akan ngeprint stagnan. Stagnan itu kebalikan dari semangat ya. Saya kasih waktu ini sebagai tugas juga buat praktikum ya. Jadi silakan dulu dipikirkan dulu. Nanti ini buat praktikum 5. Sedangkan yang praktikum 4-nya kita cari waktu ya. Ini buat praktikum 5-nya. Jadi dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya paling lambat hari Rabu ya. Hari Kamis jam 3. Ya. Dibikin di program. Ingat, harus pakai rekursif, jangan pakai iterasi ya. Ada pertanyaan di sini? Ini tugas praktikum 5, Pak. Iya, praktikum 5 ya. Soalnya tugas ini kenapa saya ini diubah ke praktikum? Karena ini mungkin
soal buat ujian ada kayak gini mirip ya. Izin bertanya Pak, Ya gimana? berarti ini hasilnya nggak perlu semangat dulu ya Pak, langsung tak. Iya bebas, Nah, bebas, bebas, bebas. oh, Pokoknya ngebalikin urutannya ya. Nanti misalnya Unisa jadi Asina gitu ya. hasilnya. Iya Pak, Oke ya. baik Pak. Makasih Oke. Pak. Ya enggak. Kalau ada pertanyaan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna wa arina batila batila warzuqna tinaba. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.